Kabar duka kembali menyelimuti sepak bola Indonesia. Pasalnya, FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Seperti kita ketahui, begitu pembatalan itu terjadi, maka hujatan, caci maki, dan kadang menurut saya sudah berlebihan yang menyudutkan pertama Ganjar sama Iwayan Koster. Sikapnya Iwayan Koster dan sikapnya Ganjar itu kan tidak lepas dari instruksi partai, dan itu sudah diakui oleh Sekjen PDIP. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Tentu ada yang sama, ada yang beda. Beda akan berbuah kebaikan bila kita terbuka, mau memberi, mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Zaini dari N3 TV. Inspiratif, mencerdaskan, menyejukkan. Pemirsa, hari ini saya masih tertarik untuk bicara tentang efek yang terjadi di politik akibat pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U20. Ini harusnya tidak ada hubungan ya antara politik dan bola. Harusnya loh ya, idealnya sebenarnya nggak ada, harusnya tidak ada. Tapi kenyataannya ada. Dan sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, saya menyampaikan, saya cukup memahami, saya cukup ikut empati, merasakan betapa sekian banyak orang di Indonesia ini kecewa dengan pembatalan itu. Termasuk mungkin ada beberapa orang sudah berimajinasi ya, ketika pelaksanaan betul-betul di Indonesia, dia bisa bisnis, bisa macam-macam, bisa dapat keuntungan macam-macam. Ini semuanya menjadi sirna harapan itu. Saya ikut prihatin dan saya ikut bersedih. Tapi intinya kita tidak perlu bersedih berlebihan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus segera menatap ke depan. Itu sudah kenyataan, keputusan sudah diambil, tidak perlu disesali berlebihan. Sekarang saya akan masuk kepada apa hikmah, apa sisi-sisi positif yang terjadi di balik peristiwa itu. Saya akan fokus lagi-lagi, saya akan fokus menyoroti dalam hal politik. Efek-efek politik, imbas-imbas politik yang positif yang muncul dari peristiwa itu. Seperti kita ketahui, begitu pembatalan itu terjadi, maka hujatan, caci maki, dan kadang menurut saya sudah berlebihan yang menyudutkan pertama Ganjar sama Iwayan Koster, Gubernur Bali. Ganjar maklum saja diserang yang paling besar karena dia calon presiden. Yang PDIP juga diserang. Orang-orang yang selama ini, tapi betul apa tidak ya, tapi yang di medsos kan dia mengatakan selama ini pendukung PDIP sekarang menjadi tidak mendukung lagi. PDIP sekarang menjadi kadrun. Seperti itu. Kan banyaknya seperti itu. Oke, saya semestinya nggak mau masuk. Saya tidak mau ikut-ikutan mengatakan PDI sebagai kader. Nah, saya malah mengatakan ini berarti semakin menandakan bahwa PDI semakin menengah. PDI yang dulu seakan-akan disudutkan di pojok kiri, ini menjadi agak menengah, agak ke kanan. Karena apa? Kelompok yang selama ini berada di kanan, yang selama ini dikategorikan sebagai kadrun, kelompok-kelompok yang sangat Islamis ini, selama ini kan juga yang paling anti-Israel, yang paling anti dengan kedatangan Israel. Nah, ketika PDI itu seperti itu kan menjadi ada sambungan. Maka ini memberi bukti bahwa semestinya dalam berpolitik itu kita yang di bawah ini jangan terlalu tegang, jangan terlalu hitam putih, karena politik itu hakikatnya cair. Poin yang ingin saya sampaikan kaitan dengan PDI pertama, sikap ini lepas dari pro kontra ya, karena akhirnya terjadi pembatalan kan, seperti kita ketahui kan, sikapnya Iwayan Koster dan sikapnya Ganjar itu kan tidak lepas dari instruksi partai, dan itu sudah diakui oleh Sekjen PDIP. Ya, artinya apa? Berarti sikap partai. Lah, saya berharap
Meski dalam hal ini PDI menjadi punya kredit poin positif dari kelompok yang selama ini kelompok Islam, tapi saya berharap PDI seperti yang disampaikan oleh sekjennya juga, PDI semoga mengambil keputusan ini murni betul-betul didasarkan pada kekehnya berpegang pada prinsip-prinsip yang dia pegang. Dia akan mengatakan kan merujuk kepada sikap Bung Karno terhadap Israel. Saya berharap bukan karena oportunis mencari keuntungan politik ya, tapi lebih ke memang itu sikapnya seperti itu. Tidak dipertimbangkan lagi soal apakah efek dari pernyataan itu akan semakin didukung, apakah akan semakin kehilangan pendukung, itu tidak. Tapi ini sebuah sikap prinsip. Dan menurut saya kalau PDI betul-betul melakukan karena ini, oh luar biasa. Saya berharap betul bukan karena oportunis politik, karena ingin cari keuntungan. Meskipun bisa jadi efek dari ini PDI untung, tapi saya berharap ini bukan karena motif mencari keuntungan, tapi memang itu prinsip yang dipegang secara kukuh. Nah kalau ya seperti itu, oke, saya berikan apresiasi. Oke, saya lanjutkan lagi. Intinya, kita yang di bawah ini perlu membaca secara cerdik, secara jernih, bahwa ternyata dalam berpolitik seperti itu. Ayo kita ke flashback ke belakang. Dulu Prabowo itu betul-betul diidentifikasikan sebagai tokoh sentral, tokoh inti dari kelompok Islam yang dikategorikan kadrun. Jadi pada waktu itu Prabowo dikategorikan kadrun, bahkan simbolnya ya Prabowo itu. Apa yang terjadi? Ternyata Prabowo dalam perjalanannya bergabung dengan Pak Jokowi, masuk dalam kabinet. Sekarang kelompok yang Islam ini yang dulu mendukung mati-matian, yang menjadikan Prabowo sebagai simbol perlawanan itu, simbol perjuangan itu, sekarang agak kecewa, gitu kan? Sekarang mencari figur baru, Anies Baswedan. Tapi kenyataannya kan kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, ketika Anies menikahkan anaknya yang putri, itu ternyata kan ketika nikah nggak pakai jilbab, itu juga akhirnya menimbulkan reaksi juga. Kenapa Anies yang diidentifikasikan sebagai simbol tokoh Islam itu anaknya tidak jilbab? Ini pro kontra juga. Ini kan kenyataannya Anies tidak sehitam putih seperti itu. Saya bersyukur dulu ketika saya jadi wartawan kan bergaul dengan para politisi itu. Jadi sebenarnya para politisi pun tidak cara berpikirnya tidak hitam putih seperti itu. Sebagian besar politisi malah berpikirnya ya mana yang menguntungkan. Jadi kita yang di bawah itu jangan mudah sekali diidentifikasikan, dikelompokkan menjadi kelompok kanan dan kelompok kiri yang seakan-akan nanti harus berbenturan. Jangan, rileks saja dalam memandang politik. Apalagi kita hanya dukung-mendukung, itu ada rileks saja. Karena kalau toh yang kita dukung menang, itu kita kadang juga dapat apa-apa kok. Kadang begitu yang kita dukung menang itu juga tidak seperti harapan kita kok. Jadi rileks saja ya. Apalagi sampai bermusuhan dengan tetangga, apalagi sampai bermusuhan dengan saudara. Jangan. Jadi politik itu intinya antara yang muncul di permukaan kadang tidak sama dengan apa yang kenyataan yang ada di belakangnya. Oke, kembali ke tadi. Saya kemarin juga di opini sebelumnya saya menganalisa. Ganjar bisa jadi kalau kita anggap itu menjadi semakin turun elektabilitasnya. Bisa jadi kan saya katakan di opini sebelumnya, Ganjar bisa jadi ketika dia bersikap tegas seperti itu justru di matanya atau di kacamatanya partai dari sudut pandangnya Bu Mega justru Ganjar menunjukkan loyalitasnya. Bisa jadi akan menjadi kredit poin akhirnya Ganjar dicalonkan sungguh-sungguh oleh PDIP. Karena sampai sekarang meskipun elektabilitasnya sangat tinggi kan Ganjar belum dicalonkan. Artinya bersama dengan itu, selain Ganjar juga dapat keuntungan, bisa jadi kan tadi saya katakan, PDIP juga dapat keuntungan. Persepsinya paling tidak menjadi lebih positif. Maka kembali lagi bahwa dalam berpolitik kita jangan hitam putih. Politik yang terbaik adalah politik jalan tengah. Kita memandang politik secara rileks, secara santai, tidak sampai membawa-bawa sampai ke ranah keyakinan terlalu berlebihan, kecelek nanti. Dulu kan ketika kita terjadi huru-hara di Jakarta, huru-hara dalam tanda petik, ketika Ahok dulu berhadapan dengan Anies itu sampai ngeri kan, sampai orang yang tidak mendukung ini tidak boleh disolatkan, itu berlebihan, itu sudah mempolitisir agama, nggak boleh seperti itu.
Harusnya cukup politik ya sebatas kita mainkan di wilayah politik, tidak sampai masuk ke terlalu dalam keyakinan kita. Maka sebenarnya sekarang itu banyak sekali anjuran kan. Sudah berkali-kali dianjurkan, jangan sampai mempolitisasi agama, jangan sampai masjid digunakan arena politik praktis. Biarlah masjid tetap digunakan untuk ibadah bersama-sama, meskipun dalam hal politik dukungannya beda. Ini menjadi sangat riskan, sangat berbahaya kalau tadi seakan-akan yang mendukung ini adalah kelompok Islam. Seakan-akan yang mendukung kelompok ini adalah kelompok yang non-Islam. Gak bisa, di Indonesia itu mayoritas Muslim kok. Di semua partai itu mesti jumlah terbesarnya umat Islam. Bahwa di situ tuh mungkin sebagian ada umat Islam yang taat beribadah, ada yang kurang taat, ada yang masih banyak maksiatnya, itu soal lain. Tapi intinya mereka Muslim, mereka bersyahadat, mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Clear, dia Islam. Dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang seperti itu adalah kategorinya Islam. Maka dia berhak diperlakukan ketika dia mati juga perlu disolati, ketika dia mati perlu dikafan dan seterusnya. Tapi artinya dia sudah punya tiket sebagai warga Muslim. Sehingga di dalam Islam pun dikatakan orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu sudah kategorinya sudah punya kunci surga, miftahul jannah. Jadi miftahul jannah itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sampai segitu saja. Intinya saya ulang lagi, jangan terlalu tegang dalam berpolitik, rileks saja, karena kita yang jauh ini bisa jadi terjebak apa yang kita duga ternyata kadang tidak seperti kenyataan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.